Mawardi, pengasuh salah satu pondok pesantren di Jember sebagai tersangka pencabulan santriwati dan langsung dilakukan penahanan. Tersangka ini diduga mencabuli keempat santriwati di salah satu ruangan di pondok pesantren. Diketahui tersangka Fahim diduga melakukan pencabulan kepada 4 korban santriwati sejak bulan Desember 2022 hingga Januari 2023. Polisi langsung menahan Fahim dan menyita barang bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri. Halo, apa kabar seluruhnya? Jam'iyah Ahlul Bid'ah Hasanah wa Jam'iyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau berbicara seorang kiai ini memang sensitif ya. Tapi saya masih ingat begitu saya dikritisi oleh Ustadz Fahim Mawardi itu. Ternyata sekarang menjadi seorang yang tertuduh, saudara, menjadi orang yang sudah tersangka melakukan pencabulan terhadap 4 wanita. Dan itu tentu saja diakui oleh Ustadz Fahim. Saya tapi tidak ingin membahas Fahim secara utuh ya. Kalau kita lihat peristiwa-peristiwa seperti itu selalu terjadi di kalangan aswaja. Bahkan hampir 100% itu terjadi di aswaja gitu. Hal-hal yang seperti itu ya. Sebenarnya ada apa dengan amalan aswaja itu? Jadi, ada apa dengan amalan aswaja? Mengapa pencabulan-pencabulan itu terjadi di aswaja? Ini Ustadz Fahim Mawardi Jember. Beberapa waktu yang lalu, ini Pondok Pesantren Jalil 2, kemudian kemarin sebelumnya itu Pondok Pesantren Asy-Siddiqiyah. Dan kalau kita lihat tuh di belakang, kalau dicari di YouTube, peristiwa pemerkosaan katanya, pencabulan itu umumnya dari dari mereka itu. Amalan apa yang diamalkan? Karena di dalam kebiasaan mereka ini sesuatu itu dianggap baik. Misalnya ada kawin Daud, kawin apa gitu. Dan kalau kita lihat di aswaja dulu itu, misalnya Mas Surat tuh nikah sampai 11 orang. Iya, nikah sampai 11 orang, padahal kan 4 gitu ya. Nah, ini enggak, ini sampai 11 orang Mas Surat ya di Sumeneb tuh dulu. Kalau kita lihat juga peristiwa tahun 86 kalau nggak salah itu di Bangkalan gitu. Semuanya dari aswaja. Dan tentu saja ini perlu koreksi. Justru orang yang dituduh Wahabi ini tidak pernah terjadi sangkaan-sangkaan seperti itu. Belum pernah ada Ustadz Wahabi terindikasi perbuatan maksiat. Jangan-jangan karena bid'ah hasanah ini. Jangan-jangan ya. Jadi apa? Karena ada perkataan begini. Al bid'atu ahabba ila iblis minal maksiat. Jadi bid'ah itu lebih disukai iblis daripada maksiat. Lalu berbuat maksiat. Ya, ini barangkali. Tapi yang jelas ini perlu introspeksi loh. Aswaja ini perlu introspeksi. Mengapa kemudian banyak peristiwa terjadi di kalangan aswaja? Liberal yang menghalalkan nikah lain agama misalnya. Itu orang aswaja namanya Idrus, namanya Guntur Ramli itu. Yang jelas banyak orang liberal misalnya siapa lagi itu Abdullah Ulil Absor dari aswaja gitu. Bahkan jika kita lihat seolah-olah yang namanya aswaja itu menjadi markas dari kesalahan berpikir gitu. Mudah-mudahan ini hanya sekedar dugaan-dugaan saja
Ya, tetapi kalau dilihat runut sejarah peristiwa dari berbagai macam peristiwa maksiat yang terjadi itu dari Aswaja semua. Gitu. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala membimbing saudara-saudaraku di Aswaja untuk menjauhi larangan-larangan lah yang bersifat maksiat. Harusnya amar ma'ruf nahi mungkar, ini amar mungkar nahi ma'ruf. Saya masih teringat ketika dikritisi oleh Ustadz Kiai Haji Mawardi. Kualat juga saya ini, kadang-kadang merasa saya bisa kualat. Itu saja dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.